Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada sore hari ini kita bertemu lagi di program edukasi GK Invest Cabang Semarang. Di hari Rabu tanggal 20 April 2022 bersama saya Rudi Oktrianto dari RND GK Invest Cabang Semarang. Juga nanti ada teman saya Diansah, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita akan melakukan live trading ya. Kita akan membedah market secara analisa teknikal. Apakah di sesi perdagangan Eropa ini kita bisa memanfaatkan peluang dari volatilitas instrumen trading yang ada di MetaTrader 5 GK Invest. Oke, sebelum kita menuju ke analisa teknikal, kita juga nanti menunggu sambungan dengan Ardiansah. Kita lihat data ekonomi untuk hari ini di hari Rabu tanggal 20 April. Apakah ada data ekonomi yang membuat market volatil bergerak gitu ya. Nah, untuk nanti malam 19.30 ada inflasi konsumen dari Kanada. Diperkirakan inflasi mengalami penurunan dari 0,8% ke 0,5%. Nah, apakah nanti benar-benar turun inflasinya di negara Kanada? Nanti kita akan lihat uh, angka aktualnya di jam 19 lebih 30 menit. Kemudian jam 9 malam, data dari Amerika dari sektor perumahan nanti akan merilis mengenai penjualan rumah lama. Diperkirakan untuk penjualan rumah ini mengalami penurunan ya dari 6.020.000 ke sekitar 6.800.000. Nah, untuk aktualnya nanti kita akan lihat di jam 9 malam karena penjualan rumah ini termasuk kategori bintang 3 atau high impact. Jadi pengaruhnya terhadap pergerakan mata uang indeks dolar ini saya rasa cukup cukup lumayan lah ya, lumayan banyak lah ya. Tergantung dari angka aktualnya juga sih. Kalau angka aktualnya jaraknya terlalu lebar ya mungkin akan membuat volatilitas USD ini akan lebar juga. Nah, seperti itu. Kemudian jam 21 lebih 30 menit eh, stok cadangan minyak mentah di Amerika versi energi informasi administrasi nanti akan dirilis. Diperkirakan untuk jumlah stok cadangan minyak mentah di Amerika mengalami penurunan. Penurunannya lumayan cukup dalam ya nih ya. Prediksinya lumayan cukup dalam. Saya kutip dari Investing. Jadi untuk laporan EIA untuk minggu kemarin itu sekitar 9.382.000 dan untuk laporan nanti malam diperkirakan ke angka 2.471.000. Penurunan cukup lumayan banyak. Sedangkan untuk versi API tadi pagi, nah ini juga penurunannya cukup ekstrim juga sampai minus ya. Dari minggu kemarin, tadi API melaporkan stok cadangan minyak mentah itu jam 3 lebih 30 ya, setengah 4 pagi, setengah 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Versi API bulan minggu kemarin itu sekitar 7.757.000, jadi 7,7 lah ya, 7,7 juta. Prediksinya 2,5, 2,5, sorry, 2,5 juta, 2,500.000. Aktualnya minus 4.496.000. Wah, minusnya cukup lumayan apa ya? Cukup dalam sekali nih minusnya. Jadi membuat harga uh, crude oil ini masih tertahan di level 103 ya nih. Sekarang masih di level 103. Sempat pergerakan kemarin dia sempat drop dari 107, 108 hari kemudian turun sampai di 101 dan ini mencoba untuk naik lagi ya di 103.20.
Nah, nanti kita akan lihat apakah harga crude oil ini akan kembali lagi naik setelah stok cadangan minyak mentah di Amerika mulai berkurang. Nah, ini cukup menarik sekali dan pastinya bagi Anda yang sedang transaksi crude oil pun juga biasanya tidak apa namanya pasti akan menantikan data ekonomi ini ya. Jam 21 lebih 30 menit. Oke, sambil kita menunggu sambungan live trade dengan Ardiansah, kita untuk promo di GK Invest di minggu ini, di bulan ini ya, di bulan ini kita lagi promonya lumayan banyak ya, ada sekitar 1, 2, 3, 4, kalau nggak salah ada 4 saya hitung. Nah, untuk yang pertama, Gemilok Emas di hari kemenangan. Nah, ini ada bagi Anda yang apa namanya Mas Batangan nih ya, dari 10 gram. Nah, ada minimal depositnya itu ya, minimal deposit dari $500 sampai ke $5.000 dan ada syaratnya lot. Nah, syaratnya lot juga nggak begitu banyak sih, 14 lot sampai yang tertinggi 170 lot dalam waktu 2 bulan. Periode ini berlaku mulai tanggal 18 April sampai 30 Juni. Jadi lumayan panjang nih. 2 bulan ya, 2 bulan setengah ya. 2 bulan setengah, lumayan panjang kan. Soalnya durasinya trade juga 2 bulan itu, khusus yang 5.000. Ini bagi Anda yang merasa sudah masuk $5.000. Nah, ini periode tradingnya nggak sebulan, tapi 2 bulan. Jadi lumayan bisa untuk mengejar 170 lot. Nah, siapa tahu Anda tetap mengikuti live trade, equity berkembang. Nah, siapa tahu dapat 10 gram kan lumayan. 10 gram sekarang 900 lebih ya, 1 juta lah ya. 1 juta kali 10 ya sekitar 10 jutaan. Lumayan, 10 gram. Itu untuk promo yang pertama. Untuk promo yang kedua, nah ini free swap bagi Anda yang sedang mencoba MetaTrader 5 GK Invest dan ingin memanfaatkan uh, promo di bulan April. Kebetulan bulan April promo jika Anda masuk atau deposit $500, Anda dapat fasilitas free swap atau bebas biaya menginap. Nah, ini terutama cocok sekali untuk memaksimalkan profit Anda ya. Oke, itu promo yang kedua. Promo yang ketiga, nah ini Anda berkesempatan untuk raih kesempatan liburan gratis ke Bali. Nah, ini juga cocok sekali bagi Anda yang jadi nasabah baru atau nasabah lama nih, top up ya. Top up sebesar $1.000 atau 10 juta, atau Anda buat real akun atau nasabah baru FTD dengan nominal $1.000 dan transaksi minimal 5 lot. Kalau sudah mencukupi 5 lot, nah ini Anda berkesempatan untuk mengikuti undian liburan ke Bali 4 hari 3 malam. Nah, lumayan kan 4 hari 3 malam. Kalau di Bali sih 3 malam sih kurang sih ya, biasanya seminggu gitu kan. Nanti di Bali pakai motor kan enak itu, asik. Nanti akan diundi 10 orang pemenang, yang mana nanti akan mendapatkan fasilitas liburan ke Bali, hotel bintang 5, pilih hotel. Nah, itu masih pilih hotel, jadwal penerbangannya juga pilih. Transportasi juga gratis. Wah, enak banget nih. Tinggal bayar makan sama itu ya, sama oleh-oleh. Nah, jadi hotel gratis bintang 5, kemudian pilih jadwal penerbangan dan transportasinya gratis. Nah, ini untuk promo yang ketiga. Promo yang terakhir, yang keempat. Jadi kita nah, promo yang keempat ini Anda bisa menikmati liburan musim panas ke Thailand, Phuket, atau ke Turki, Istanbul, atau Maldives Island, atau ke Bali juga ada, atau ke Dubai, atau ke Kapodia. Nah, lumayan ini. Sambil lihat balon udara ya. Silakan dipilih jika Anda apa namanya memenuhi syarat. Nah, itu ada liburan ke luar negeri atau ke Bali lagi juga boleh. Yang mungkin belum mendapatkan kesempatan untuk liburan di hotel bintang 5, nah, mungkin bisa ikut yang promo yang keempat.
Itu tadi promo di GK Invest di bulan April, bulan yang cukup spesial bersamaan dengan bulan Ramadan, bulan puasa. Jadi ada 4 promo yang bisa Anda ikuti di GK Invest. Oke, kita langsung tersambung dengan Ardiansah. Gimana nih, Bro? Apakah bisa menampilkan audio visual untuk Ardiansah? Halo Pak, Halo, gimana kabarnya, Bro? Lagi di mana nih? Oh, lagi di Makassar. rumah Pak. Di Makassar Makassar. di rumah. Oh, Ya. di Makassar. Oh ya deh, settingannya beda ya. Settingannya settingan rumah Pak. Settingan rumah. Oke deh. Ini pergerakan emas nih kayaknya menarik nih bro untuk Ya hari Pak, ini. betul. Kemarin turunnya juga lumayan cukup dalam sekali sih ya Ya. dari saya kemarin left trade sore itu di 1975-an sih ya. Drop sampai Hmm. di bawah 40 nih 1940-an. Oke, mungkin untuk hari ini apakah kita bisa manfaatkan di emas atau di mata uang yang lainnya? Nah, nanti kita akan lihat. Jadi sekali lagi sebelum kita mulai live trade, disclaimer ya ini, disclaimer bagi Anda semuanya. Untuk live trade ini kita sifatnya lebih ke edukasi, jadi semua keputusan berada di tangan Anda semuanya. Tidak semua instrumen Anda ikuti, tapi pilih sekiranya instrumen trading yang terbiasa Anda transaksikan. Karena Anda pasti sudah tahu karakteristik dari instrumen trading tersebut. Jangan lupa dipersiapkan alat tulis untuk mencatat. Oke, mungkin bisa langsung dimulai bro untuk live trade pada sore hari ini. Ya Pak. Ya Pak Ardi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti biasa kita live trading di hari Rabu dan Jumat. Spesial di Ramadan ini kita lebih awal, kita di sesi Eropanya di jam 4 waktu Indonesia Barat. Kalau di sini udah jam 3 waktu Indonesia Barat, kalau di sini udah di jam 4 waktu Indonesia Tengah. Ya, jadi seperti biasa nanti coba kita review hasil yang kita buat kemarin di minggu lalu. Walaupun kita nggak sempat di hari Jumat karena libur pasca. Nanti coba kita lihat beberapa yang bisa kita transaksikan baik di mata uangnya maupun di komoditi, beberapa pair yang bisa kita transaksikan hari ini. Nanti coba saya buat beberapa analisa untuk yang kita bisa manfaatkan minggu ini dan sampai ke minggu depannya. Nah, untuk awal nanti coba kita lihat dulu dari sisi indeksnya ya. Kalau kita perhatikan dulu di sisi indeks. Nah, kalau kita lihat dulu di indeks dolarnya ya. Nah, ini juga sekalian ada pertanyaan dari Pak Mulya, Euro JPY dan USD JPY. Nanti coba kita lihat ya Pak. Nanti coba kita analisakan, kita perhatikan dulu di indeksnya dulu. Nah, kalau kita perhatikan dari sisi indeksnya sebenarnya kemungkinan besar hari ini atau minggu ini mengalami pelemahan. Cuma harap hati-hati ya karena sebenarnya trennya ini masih uptrend kalau kita perhatikan di indeks dolarnya, walaupun sebenarnya targetnya untuk minggu ini ke harga 100.500 targetnya kalau kita perhatikan. Kemungkinan besar harga bermain di range harga ini sebenarnya kalau kita lihat di indeks dolarnya. Nah, kalau kita perhatikan break dari ini 150 ini lumayan panjang pelemahannya, kalau kita perhatikan ini bisa sampai ke 99.63. Ini bisa sampai ke harga ini nih untuk di minggu ini. Apalagi kalau kita lihat ada beberapa fundamental yang bisa kita manfaatkan mulai besok, terutama di jam 1 dini hari. Kalau kita perhatikan beberapa fundamental yang cukup menarik. Nah, ini kalau kita perhatikan di indeks dolarnya mas, kita fokus untuk posisi sell ya. Kalau kita perhatikan, coba kita sebelum kita ke Euro Japan Yen, ke USD Japan Yen Pak Mulya, kita ke gold dulu ya kalau kita perhatikan. XAU udah kita analisa di Rabu kemarin ya kalau kita lihat, karena kita nggak sempat live trading di hari Jumat. Kemarin juga sempat live trading sama Pak Rudi.
Katanya targetnya sampai ke 1940. Berarti untuk target XAU-nya ini udah dapat target penurunannya. Kemungkinan besar ini XAU-nya koreksi dulu kalau kita perhatikan. Jadi yang target kita buat kemarin yang sempat kita buat buy di 1975, targetnya di 1985, 1988 itu udah dapat ya. Ini udah selesai sebenarnya nih. Kalau kita perhatikan. Nah, ini kalau kita lihat, nah, kemungkinan besar hari ini kalau kita lihat XAU-nya ini bisa saja koreksi dulu ya kalau kita perhatikan eh, ke harga 1950. Nah, ini kalau kita lihat 1950, habis 1950 drop ke harga 1930. Nah, ini nih target selanjutnya. Kalau kita lihat dari sisi time frame H4-nya. Nah, ini coba kita lihat di time frame M30 ke bawah ya. Apakah kita bisa manfaatkan untuk posisi. Nah, ini bisa kita manfaatkan nanti karena target untuk penurunannya sebenarnya menggunakan time frame H4 1940 itu udah dapat ya. Jadi sebenarnya ini bisa kita manfaatkan untuk posisi besok buy stopnya nanti. Kalau kita perhatikan dari sisi dari sesinya ya, dari sesi Asia ini udah mulai penurunan, pelemahan. Habis itu di sesi Eropa ini koreksi. Kemungkinan nanti di sesi Amerikanya itu di sesi New Yorknya itu nih jam 7 malam mengalami pelemahan lagi. Nah, yang perlu diingat targetnya itu ke ini ya, koreksi dulu sampai 1950, habis itu downtrend ke harga 1930. Nah, itu target selanjutnya untuk di XAU-nya. Nah, ini kalau kita perhatikan, cuman harap hati-hati dulu ya. Kalau kita lihat, coba kita buat dulu. Karena untuk targetnya saja ini kalau kita perhatikan 1940, oh terlalu pendek sebenarnya. Ini kalau kita perhatikan ini belum selesai. Jadi seperti itu ya untuk posisi XAU-nya kemungkinan besar masih koreksi ke harga ini dulu ke apa 19 ini ke 1950 1951. Ini bisa sampai ke sini 1950 1951. Stop lossnya di 1960, targetnya itu ke 1930 atau 1931. Nah, ini kalau kita manfaatkan ini bisa sampai risk rewardnya udah sampai 1:2 ya. Jadi menarik untuk kita bisa manfaatkan di transaksi di XAU-nya. Jadi dua opsinya sebenarnya untuk ini. Nanti bisa kita buat atau apakah mungkin kita manfaatkan sell limitnya di 1951 atau kita sell stop di harga ini kalau kita perhatikan 19.3 ini berapa ini? Oh 19.39. 19.39.00. Ini tinggal dicatat aja dulu ya. Kalau untuk di ini targetnya itu ke 1931. 1931.00. Nah, ini targetnya kalau kita perhatikan untuk posisi sell stopnya. Untuk stop lossnya itu di 1947.200. Nah, ini.
Ini untuk posisi sell stopnya ya kalau kita perhatikan. Ini yang merah ini stop loss ya. Nah, ini kita stop lossnya di sini, entry-nya di harga ini, targetnya di ini. Ya hampir 1:1 lah ini. Jadi dua opsinya. Kita sell stop atau di buy stop di harga ini. Saya ketikkan dulu aja ya. Stop gold 1939.00 TP 1931.00 SL di 1947.00 ini untuk di goldnya. Nanti di harga ini ya, jangan di harga sekarang dulu, ini udah dekat ini. Sekarang di 1941. Ini tinggal dikit. Jadi ada dua opsinya. Kita bisa memanfaatkan nanti sell stop di 19 jika harganya ke 1951 atau kita sell stop di harga ini. Ya, jadi ini untuk posisi Excel-nya. Ini kemungkinan besar nanti di sesi Amerikanya ya. Masih lanjut kalau kita perhatikan. Kalau ini kita lihat ini udah mengimplement terus ya dari kemarin ya, dari hari Senin sebenarnya ini. Kalau kita perhatikan dari sesi Asia sampai sesi Asia hari Senin itu pelemahannya terus sampai di sekarang. Ya, kita lanjut. Nanti belakangan untuk pairs di mata uangnya ya. Nanti coba kita ke oilnya dulu. Kalau kita perhatikan. Untuk di crude oilnya sebenarnya kita udah buat juga kemarin ya. Yang sempat bertanya ini di crude oilnya, CLR-nya. Kalau kita perhatikan udah selesai. Yang kita buat kemarin, kita pasang buy stop di 101.400 yang kita buat kemarin. Targetnya itu di 102.63 dan 103.50. Ini targetnya udah dapat semua ya untuk posisi crude oil-nya. Nah, ini coba kita buat untuk posisi karena kemungkinan besar ini koreksi dulu kalau kita perhatikan. Jadi yang kemarin kita hapus saja dulu. Ini kita buat untuk posisi selnya. Ini kita ubah, targetnya kita pindahkan. Nah, ini selnya kita ubah di sini. Jadi yang posisi kemarin ini udah selesai ya di 103 poin. Nah, ini nanti untuk posisi sell stopnya target di 102.10 kita pasang di 10 aja. SL di 104.4 4.04. Nah, ini kalau kita perhatikan yang pernah posisi kita kemarin waktu di hari Rabu ini udah selesai ya. Kemarin ini dapatnya di tanggal 13 ini jam 5 sore ya kalau nggak salah ini dapatnya. Pas kita selesai live trading kayaknya. Ini kita hapus. Nah, ini nanti kita manfaatkan untuk posisi selnya nanti di sini. Nih. Jadi target pertamanya ini, target keduanya. Tapi kita gunakan TP1 aja dulu. Untuk posisi
Jadi ini udah selesai, kita manfaatkan koreksinya aja. Lumayan bisa kita manfaatkan. Oil stop di harga 103 eh 103,10, SL di 104,05, TP di 102,10. Nah, ini untuk posisi crude oil-nya yang bisa kita manfaatkan. Oke, kita lanjut. Coba kita ke mata uang dulu ya. Kita langsung jawab pertanyaan dari Pak Mulya aja. Kita ke USD Japan Yen. USD Japan Yen kalau kita perhatikan. Nanti di Euro Japan Yen juga ada. Kita buatkan. Nanti belakangan untuk Euro Japannya kita ke USD Japan Yen dulu. Ntar. USD, USD Japan Yen. Oke, sambil kita menunggu kita ke ini aja dulu ya Japan Yen-nya. Nah, di Euro Japan Yen ini kita udah buat kemarin juga ya. Mungkin yang kita bahasan kemarin ini kita buat yang warna candle-candle yang warna biru ini kita udah buat kemarin. Kalau kemungkinan besar itu harganya bergerak di range harga ini di 136,56 sampai di 13700. Nah, break itu berarti ya ini breaknya. Walaupun sebenarnya untuk posisi buy stopnya nggak kena ya. Kalau kita yang sempat buat buy stop berarti nggak kena untuk buy stopnya. Nah, ini kalau kita perhatikan yang kemarin kita hapus aja dulu. Ini kita hapus aja dulu. Karena ini udah selesai kemarin. Nah, kalau kita perhatikan, coba kita buat VBox tensionnya ya. Coba kita ngukur secara sederhana aja kita buatnya. Nah, ini kalau kita perhatikan ini udah selesai. Nah, ini kalau kita lihat ini kemungkinan besar ke nah, ini masih habis itu lanjut lagi ke 141. Nah, ini kalau kita perhatikan. Hmm. Nah, ini kalau kita perhatikan. Jadi kemungkinan besar polanya ini nah, kita lihat polanya hampir sama dengan yang ini. Karena kemungkinan besar bermain di harga ini lagi. Jadi harap hati-hati ya. Untuk di ini Pak Mulya hati-hati untuk di crude oilnya. Karena sebenarnya ini kemungkinan besar ini di Euro Jepang ini koreksi dulu kalau kita perhatikan. Nah, ini kemungkinan besar harganya di range harga ini. Nah, kalau kita perhatikan di 13809 dan 13983. Jadi harap hati-hati dulu Pak Mulya untuk Euro Jepang ya. Apalagi di sesi Eropa ini. Paling menarik ini kemungkinan besar nanti di sesi Amerikanya lagi. Karena kemungkinan besar polanya bermain di range harga ini dulu. Agak berisiko kalau untuk di Euro Jepang ini. Coba kita lihat di
USD Japan Yen-nya. Coba kita lihat dulu. Ini kenapa belum? Coba kita tunggu dulu sebentar. Ini kita coba lihat. Jadi euro Jepannya seperti itu ya, Pak Mulya. Hati-hati dulu. Kita kalau bisa di wait and see aja dulu. Karena kalau kita perhatikan polanya kemungkinan besar koreksi. Itu pun koreksinya kecil kalau kita perhatikan. Nah ini. Karena kalau kita untuk pemanfaatan selnya tunggu di harga ini sebenarnya di 13809 karena break 13800 itu berarti targetnya ke harga ini 3136,90 atau ini break 139,80 berarti targetnya itu ke 41. Nah ini jadi dua opsinya sebenarnya untuk posisi euro Japannya. Untuk area ini bukan zona untuk transaksi ya. Nah, ini kalau kita perhatikan ini yang saya blok ini kita jangan transaksi di harga area ini. Area 139,80 dan 138,20 ini bukan area untuk transaksi. Hati-hati karena kemungkinan besar kalau di harga ini dia ranging atau sideways-nya biasanya jadi seperti itu. Coba kita lanjut di oke, kita lanjut di Euro Japan-nya dulu. Apa USD Japan-nya? Coba kita ganti USD JPY. Ini enggak seperti biasanya ya, karena biasanya kalau kita gunakan PC lumayan cepat. Ini responnya lambat kalau kita gunakan laptop, karena ini agak berat juga sebenarnya. Ya, USD Jepang Yen. Nah, kalau kita kalau kita lihat di USD Jepang Yen-nya, Pak, nah, kemungkinan besar ini kita bisa manfaatkan untuk posisi sell-nya nanti. Ini kalau kita lihat, karena sebenarnya ini udah selesai ya. Kemungkinan besar ini selesai karena volume kenaikannya kemarin lumayan besar kalau kita perhatikan. Ini jadi kita hapus dulu. Posisi sell stop kita juga kemarin nggak sempat dapat. Nih. Jadi ini kita hapus-hapus aja dulu. Soalnya ini saya udah buat untuk di monthly-nya juga udah selesai. High monthly-nya. Nah ini kalau kita perhatikan, coba saya perbesar dulu ya. Hmm. Nah, untuk posisi yang bisa kita sebenarnya ini bisa dimanfaatkan sebenarnya di posisi. Coba kita buat aja ya. Coba kita hitung dulu apakah kita bisa memanfaatkan dengan kondisi market seperti ini. Coba mana? Apa ini? Hmm. Coba kita lihat 45 2845.
12.90. Kita buat target di sini aja dulu. Ini nanti kita manfaatkan di jam 4 ya. Perpindahan candlenya kita tunggu dulu. Ini kita 128.50. Sell UJ di 128.50. Ini kita manfaatkan, ini targetnya di 127.30. SL-nya itu di 128.98 nih SL-nya. Satu dua delapan poin 970. Satu dua tujuh poin 940. Nah, ini jadi kita bisa manfaatkan nanti untuk posisi ujiannya. Kita bisa manfaatkan ya sekitar 50-an pips. Ini bisa kita manfaatkan. Targetnya ke ini. 127.94 kalau kita perhatikan. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Jadi yang Pak Mulia kita fokus sell ya Pak. Tapi nanti harganya di 128.50. 128.50 SL di 128.97 SETP di 127.94. Nah, ini bisa nanti kita manfaatkan. Ya, untuk uji. Ya, yang paling terdekat sih ini bisa kita manfaatkan untuk USD Japannya. Ya, jadi seperti itu Pak Mulia. Kita lanjut ke Euro. Coba kita lihat di Euro. Coba kita hapus dulu ya, kayaknya kebanyakan saya buka tabnya ini. Sama-sama Pak Mulia. Ya, kita ke ini dulu, pound sterling. Pound sterling ini kita bisa manfaatkan paling besok. Oh, yang di Rabu kemarin itu udah selesai ya. Kalau ada yang sempat kemarin, kalau kita perhatikan ini, waktu masih di harga ini kita manfaatkan untuk posisi buy stopnya di Rabu minggu lalu. Kita ngebuy di harga ini 1.30300. Targetnya itu di 3134, ini udah selesai ya. Nyampe targetnya dulu, habis itu drop lagi kembali ke harga buy stop kita. Jadi ini kalau ada yang kemarin sempat ngebuy pasang TP di sini berarti udah selesai untuk di pound sterlingnya. Nah, pound sterling ini bisa kita manfaatkan paling besok. Nah, nanti saya buatkan untuk besok. Jadi ini kita hapus dulu. Kalau untuk posisi sell-nya ini masih berlaku ya. Sell stop-nya di 1.29.70, targetnya di 29.70. Ini masih berlaku. Coba kita buat dulu. Karena kemungkinan besar ini kita bisa manfaatkan untuk posisi buy-nya dengan menggunakan time frame daily. Ini bisa kita gunakan cuma di time frame daily ya. Jadi harap hati-hati dulu yang suka transaksi di GBP USD. Kita tunggu besok untuk ini. Jadi untuk besok itu saya buatkan
Hmm. Stop loss. Stop loss 74. Target di hampir 1:1. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk besok. Ini saya catatkan ya. Saya buat dulu untuk besok. Buy GBP USD. Besok. Besok itu tanggal. Kita perhatikan besok. Tanggal 21 ya. Tanggal 21. Ini di harga 1,30460. Nah, ini kita pasang buy besok. Stop loss-nya itu kita gunakan yang low-nya yang tadi kemarin ya. SL 1,29710. Nah, ini. Nanti coba kita lihat nanti hasilnya di hari Jumat. 31450. Nah, ini jadi targetnya hampir sama kemarin ya, masih sama juga targetnya. Cuman kita transaksinya bukan ini hari, kita manfaatkan di besok nih untuk buy besok USD harga 1,30460 SL 1,29710 TP di 1,31450. Ya, jadi untuk pound sterling polanya seperti itu ya. Syaratnya kita tunggu besok, kita buy di harga ini. Selama harganya belum nyentuh ini jangan di nge-buy dulu ya. Syaratnya itu untuk besok. Kemungkinan besar ini siap-siap di sesi Eropa di jam 2 atau di jam 7 malam, siap-siap aja di jam-jam itu untuk pound sterlingnya. Kita lanjut di euro UEO. Euro USD-nya udah bergerak duluan ya. Ini sebenarnya udah saya buat kemarin, kemungkinan besar polanya seperti ini sampai di sini dulu ke harga ini. Yang kemarin juga kita udah buat ya, buy stop di 0850 waktu masih harga di harga area ini. Ini kita sempat ngebuy di sini, nyampe dapat ini, TP-nya udah dapat, habis itu drop lagi. Jadi masih sama polanya. Ini jadi yang kemarin kita hapus dulu ya. Nah, ini harap hati-hati ya. Karena ini bisa saja cuma nyampe di sini habis itu eh, melemah. Karena kalau kita perhatikan yang kita buat kemarin daily-nya sebenarnya masih sampai ke sini ya, 0693. Tapi ini tanggal kita lihat dulu di struktur H4-nya. Bisa saja ini targetnya, ini yang saya kemarin buat waktu di hari sebelum open market di hari Senin, kemungkinan besar ini sampai ke sini TP-nya di 0890, habis itu drop lagi. Cuman ini kita menunggu dulu untuk Euro USD-nya. Nanti coba kita manfaatkan di hari Jumat pertemuan selanjutnya. Ya, yang kemarin kita hapus saja dulu karena udah selesai juga. Ini tinggal kita lihat close di harga ini. Ini saya buatkan juga ya untuk besok karena kemungkinan besar ini bisa kita manfaatkan besok. Saya buatkan di harga area ini aja. Lebih amannya.
Kita gunakan stop loss 65 pips. Kalau ke 0,1 berarti sekitar 60-an dolar. Kita gunakan TP di 1:1 aja. Berarti stop loss-nya 60 ya. Targetnya 65. Ini sama juga untuk pound sterling untuk besok. Tinggal dipilih aja mau euro atau pound sterling untuk besok. Besok tanggal 21. Ini saya ketikkan dulu ya. Buy besok tanggal 21 di harga 1.08470. SL di 1.07880. TP di 1.09410. Nah, ini tunggu di harga-harga ini. Berarti targetnya ke sini ya. Ini saya nggak hapus dulu yang 2 karena ini jadi acuannya. Jangan sampai cuma nyampe di sini habis itu drop. Nanti coba kita lihat. Makanya kita transaksi menggunakan time frame daily-nya. Jangan ngebay di harga sekarang dulu ya. Agak berisiko. Tanggal 21. 08 470 TP 1.09410. SL-nya di 1.07880. Nah, jadi kita ada beberapa opsi. Kita ada di Euro USD, kita ada di Pound Sterling, tinggal dipilih. USD Japan Yen juga menarik. Nah, ini USD Japan Yen udah masuk. Ini tinggal kita lihat. Kalau yang Pak Mulya tadi, tinggal kita lihat ya perpindahan candlenya nih Pak. H1-nya pindah harga ini, masih di harga area ini perpindahnya di sell aja. Nanti ya berarti sekitar 11 menit lagi. Nanti coba kita lihat. Jadi seperti itu kita lanjut di Aussie. Aussie ini udah kita buat kemarin ya. Di Rabu kemarin, walaupun sebenarnya ini udah running yang kena buy limitnya. Jadi kemungkinan besar ya saya coba yang kita pasang buy limit kemarin. Ya buy limit, ini bukan buy stop sebenarnya, ini buy limit kemarin. Yang sempat ngikutin bisa dilihat videonya kembali di Rabu kemarin. Kita ada buy limit di 7372. Nah ini stop loss-nya di ini ya, stop loss-nya di 7274. Jadi masih sama. Saya ketikkan aja di kolom chatnya untuk AUD USD. Buy di harga 0.7372. Jadi sebenarnya ini masih bisa kita manfaatkan, tapi paling besok ini bisa kita manfaatkan jika harganya tutup di harga area ini bisa kita ngebuy lagi di 7400 kalau misalkan harganya masih dapat di harga area itu. 7372 SL di 0.72340 TP di ini ada 2 TP-nya di kalau TP satunya di 0.75120 TP2 di 0 poin. Ini dicatat aja semua yang kita buat tadi, tinggal dipilih instrumen mana yang mau ditransaksikan. Jadi aus ini masih berlaku ya. Ini udah running yang kita buat, dapat harganya ini kemarin dapatnya ini kalau kita perhatikan
Ini baru dapat kemarin di tanggal 19 untuk buy limitnya. Ini masih berlaku. Targetnya ya lumayan ini. Kalau kita yang suka posisi swing ini bisa dimanfaatkan. Stop lossnya cuma 130-an, targetnya itu 300, berarti ini hampir 1:3 ya. Menarik untuk kita manfaatkan ini Aussie. Apalagi kalau ada yang transaksi di atas yang tadi dipasang sama Pak Rudi di atas $500 kan berarti free swap. Yang ini bisa kita manfaatkan. Dengan deposit $1.000 ini bisa kita manfaatkan untuk ini di Aussie-nya. Dengan risiko 0,1 berarti risikonya $100, targetnya itu $300. Berarti bisa sampai 30% ini dari balance yang kita depositkan. Jadi seperti itu untuk Aussie ini dicatat menarik. Kalau misalkan nggak sempat ngebuy berarti tunggu besok aja. Tunggu di harga area ini 7402. Ini saya buat buy AUDSD kemarin. Tunggu besok di harga. Tunggu di harga 0 poin. Sekarang di 7430 ya 7405 lah ini. Tunggu di harga itu untuk posisi buy-nya. Seperti harga area ini nih 74. Nah, tunggu di harga area ini. Yang belum sempat ya kemungkinan besar ke sini dulu ke 7441, habis itu drop ke sini 7401, habis itu lanjut. Nah, ini untuk Aussie. Pound sterling sudah, euro USD sudah. Pound sterling yen-nya udah kemarin kita buat ya. Kalau targetnya udah dapat di 165. Ini kita skip dulu karena lumayan besar kenaikannya ini. Karena kemungkinan besar juga koreksi dulu. Ini time frame monthly-nya ya. Coba kita lihat di. Nah, kalau kita lihat di daily-nya ini kemungkinan besar koreksi dulu ini daily-nya. Coba kita lihat hampannya. Tapi ini paling kita bisa maksimalkan di sesi Amerika sebentar ini. Nah, ini berarti ke harga ini. GBP JPY ke harga 165 poin. Nah, ini. Jadi kemungkinan besar ini di sesi Amerikanya sebentar ini melemah ya kalau kita lihat. Nah, ini. Cuman kalau kita manfaatkan juga stop loss-nya besar ya. Sekitar 160-an pips, sedangkan targetnya cuman 100 pips nggak masuk. Kita skip aja dulu ini. Walaupun sebenarnya kemungkinan besar di sebentar malam atau di sebentar jam 7 ke atas ini di targetnya ke harga ini 165.90-an. Aussie sudah. Untuk Nasdaq-nya kita skip dulu ya, yang indeks CFD-nya semua kita skip dulu karena ini biasanya paling menarik di sesi New York-nya. Nih. Nah, ini kalau kita lihat Nasdaq-nya ini berarti targetnya ini ya. Kalau ini udah masuk, buy stop-nya di 14.13, berarti targetnya ke harga ini. Di sesi Amerika mungkin sebentar ini ke 14.20 targetnya. Karena itu kita gunakan time frame H1. Bulan ini. Ini saya buatkan. Nasdaq. Kalau kodenya di ini kalau kodenya di apa? Coba kita lihat bentar. Target Nasdaq.
14.200. Nah, ini untuk targetnya. Nah, ini berarti tinggal coba kita lihat sekitar 24 menit lagi. Ini saya buatkan buy Nasdaq. Buy Nasdaq di harga 14.131. SL-nya 14.092. 14.092 TP di 14.200. Nah, ini bisa kita manfaatkan yang sudah transaksi di Nasdaq. Targetnya sebenarnya kita udah buat kemarin sih, ini juga untuk Nasdaq. Buy stopnya di 14.130 dan buy limitnya di 14.00, karena cuman kemarin kita belum buat untuk penempatan stop loss-nya. Coba kita lihat dulu di, nah ini indeks dolarnya ya udah bergerak, udah di sekarang di 155, sedikit lagi nih 150. Ingat ya, break dari ini nih lumayan besar penurunannya ini. Jadi kemungkinan besar ini malam ini, kalau volume penurunan indeksnya ini berarti kemungkinan besar penurunan kenaikan di ini lumayan besar kalau kita perhatikan di daily-nya, volume daily-nya juga lumayan besar ini. Euro-nya juga sama, USD Jepannya juga ini. Oh, USD Jepannya udah ya. Kalau sell UJ-nya udah masuk. Coba kita lihat di USD. Oh, yang kemarin ini. Ya, untuk USD Jepannya ini tinggal kita nunggu ya. Tinggal selesai ini. Berarti udah running terus ini. Perpindahan candle-nya ini, coba kita lihat dulu di A4-nya. Kayaknya ini menarik kita manfaatkan untuk ini. Oh iya, ini udah jadi nih. Di jam 24 berarti udah selesai. Coba kita lihat satunya. Ya, berarti selunya nanti di harga ini ya. Kembali ke harga ini. Ini kita lihat di time frame. Nah, ini tinggal kita nunggu di sini. 128.50. Targetnya ke sini. Nah, ini udah. Sedikit lagi. Nih. Kita nge-sell di sini. Tadi dan ini yang mau nge-sell USD Japannya ini bisa ya. USD JPY bisa sell sekarang 128.45 sampai 128.50-an. Nah, ini bisa udah USD JPY-nya udah bisa kita nge-sell di harga ini. Targetnya ke 127.94. Coba kita lihat dulu ya. Jadi goldnya kita kembali di gold. Goldnya kita tunggu di sini di area ini.
Cuman karena kita nggak sempat di sesi Amerika, karena paling ini di sesi Amerika yang menarik untuk bisa kita manfaatkan. Crude oilnya kita nunggu ya untuk posisi sell stopnya nanti di harga area ini di 103,10. Pound sterlingnya syaratnya kita tunggu besok untuk posisi buy-nya, sama dengan euro-nya juga kita tunggu besok. Ini kita tunggu aja. Pound sterling yen-nya kita strip dulu karena volume stop loss-nya terlalu lumayan besar, sekitar 150-an pips. Kita fokus di sini aja di Aussie. Ini Aussie menarik ini untuk transaksi ini. Ini bisa kita manfaatkan juga besok. Yes, di Jepang yen. Jadi mungkin itu beberapa pair yang bisa kita manfaatkan hari ini. Yang paling mendekat ini USD Jepang ini udah bisa kita nge-sell di harga sekarang sih ini. Yang mau nge-sell udah bisa. Stop loss-nya 50-an pips. Mungkin seperti itu Pak Rudi. Oke Live deh. trading kita. Oke, untuk yang uji ini manfaatkan sell bro ya. Setelah uji Iya rally Pak. bro. Ya, Ya, udah bisa kok masuk di harga sekarang ini. beberapa hari kan rally itu ya. Beberapa minggu rally naik. Oke, itu tadi untuk beberapa instrumen sudah di analisakan ya. Tinggal Anda pilih mana yang sekiranya instrumen trading yang terbiasa Anda transaksikan, apakah di emas atau mungkin di UJ atau GU atau EU juga menarik. Untuk yang khusus untuk yang GU itu untuk besok bro ya. Kayaknya ya. Tunggu sampai besok ya. Iya Pak, untuk di pound sterling, euro ini besok kita bisa manfaatkan. Oke deh. Oke, saya rasa cukup ya untuk live trade pada sore hari ini dan mudah-mudahan Anda juga tadi sudah mencatatnya apa yang nanti tinggal Anda kombinasikan, kolaborasikan dengan analisa Anda. Nah, mudah-mudahan juga apa namanya bisa sejalan lah ya, bisa sejalan. Oke, kemudian jangan lupa untuk promo di GK Invest ada 4 promo di bulan April. Silakan menghubungi kontak person Anda di GK Invest. Kemudian untuk bagi Anda yang punya kontak person GK Invest cabang Semarang, silakan menghubungi tim marketing kami di GK Invest cabang Semarang untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai promo-promo yang ada di GK Invest selama bulan April. Nah, oke, saya Rudi Oktrianto mohon pamit dari live trade acara pada sore hari ini. Juga teman saya Ardiansah, terima kasih bro sudah memberikan analisa teknikal. Sama-sama Pak Rudi. Juga terima kasih buat Anda semuanya yang masih tetap online bersama kami di Zoom Meeting Live Trade bersama GK Invest Cabang Semarang. Oke, sampai ketemu di hari Jumat sore jam 3 sore. Live Trade bersama saya dan Ardiansah. Kita mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.